Halo, ketemu lagi. Kali ini kita akan bahas tips dan trik merestorasi tangki motor tua, baru, lama, pokoknya yang sudah kena pokoknya yang sudah kena karat, kropos, penyok. Tangkimu harus dibelah, harus dilas. Cermati video ini sampai akhir supaya tahu kerjaannya beres dan tidak mengulang-ulang. Yuk, kita ada contohnya. Nah, ini kita sekarang sudah di dekat tangki CB200, Honda CB200 ya. Jadi ini ceritanya sudah pernah dicat ulang, tetapi mengalami beberapa kali kegagalan. Cerita dari ownernya, tangki CB200 ini sudah mengulang pengecetan sampai 3 kali. Nah, karena udah sebel banget, ownernya ini menyerahkan tangki Honda CB200 ini ke kami untuk direstorasi ulang. Yang kita lakukan pertama adalah mengingat storynya yang sudah 3 kali ngulang, kita kerok seluruh material baik dempul, cat, apapun yang ada di permukaan plat. Nah, proses ngeroknya itu harus benar ya, tidak menggunakan api, harus menggunakan alat-alat yang tidak membuat platnya ini semakin ngolet. Karena kalau kita kasih panas berlebih, platnya ini gerak. Nah, kalau gerak nanti menatanya lagi sulit karena ini bidangnya kecil dan melengkung. Jadi harus tidak menambah resiko platnya ngolet. Nah, kita lihat di sini, mendekat aja mas. Nah, ini banyak penyok-penyok yang nggak dikenteng. Jadi ini nanti pasti hasilnya didempul. Nah, sedangkan dempul itu semakin tebal semakin tidak baik. Ya, kita lihat di sini ada lubang-lubang kecil. Nah, pernah kita tembel-tembel, dilas sedikit, bocor, dilas lagi. Ada kropos kecil seperti jarum ini muncul lagi, sini ditambal, sini muncul, sini ditambal lagi, sini nanti kropos lagi. Jadi setelah dikerok begini kita akan tahu kondisinya seperti apa. Nah, yang sebelah sini lebih jelas nih mas. Lubang ini korosi, kropos, dan ini kalau di sini lubang pasti platnya selebar ini harus diganti. Nah, ini banyak sekali nih. Jadi karena banyak titiknya yang kropos ini, idealisme kita mengatakan, mengharuskan ini harus diganti plat segini, satu sisi ini. Selain prediksinya ini sudah sangat tipis karena beberapa titik ini udah bolong ya, sekaligus kita ganti baru saja supaya plat yang penyok-penyoknya ini juga jadi mulus lagi. Nah, triknya setelah dikerok seperti ini, jangan lupa kalian itu harus menambahkan lapisan anti karat sekaligus lapisan sebagai perekat untuk dempul, yaitu epoksi primer. Ini sudah bersih, dilas, diganti plat, ditata platnya supaya tidak tebal dempulnya, kemudian dilapisi epoksi primer. Yang kedua, di dalamnya ini juga harus dilapisi epoksi khusus yang tahan terhadap bahan bakar. Setelah itu semua baru, setelah di primer baik, baru didiamkan, ada waktu tunggunya, lanjut ke proses pendempulan. Ayo kita mendekat ke area pendempulan. Ada contoh tangki yang sedang didempul. Come on. Nah, ini tangki ini tangkinya Harley Davidson. Ini sudah melalui proses yang tadi saya jelaskan. Sudah di primer, dalamnya ini primer khusus tangki berbahan bakar minyak. Ya, ada primer khusus. Warnanya rata-rata merah marun. Kemudian yang luar sudah di primer yang fungsinya sebagai perekat dengan dempul. Ini sudah mulai didempul, hijau-hijau ini dempul.
Ya, nanti di lain video kita akan bahas kenapa sih dempulnya harus hijau, kenapa sih dempulnya tidak pakai yang putih, kenapa harus pakai yang putih, kenapa juga harus dicampur dempul hijau dicampur dempul putih. Nantikan di video selanjutnya kita akan bahas seperti itu. Nah, kembali ke tangki ini, rata-rata pengulangan pengecetan tangki atau plat atau mobil apapun itu karena mengabaikan fungsi primernya ini, atau primernya ini pakai yang kurang bagus, sehingga daya rekat dempul atau cat yang langsung ke plat itu tidak sempurna. Bisa juga karena waktu tunggunya diabaikan, jadi primer dasar yang dapat plat ini akan bekerja lebih baik kalau ditunggu sampai 3 hari. Kalau kelamaan ya boleh dikurangi, tapi jangan langsung ya. Jangan hari ini juga langsung didempul. Perhatikan, sehingga nanti setelah didempul ini rata gitu, yang semacam ini berarti mendekat aja mas. Ini kan dempulnya ini tebal nih. Kalau hijaunya ngeblok seperti ini berarti tebal ini. Kalau hijaunya nerawang seperti ini berarti tipis. Nanti yang tebal ini akan digosok sampai tipis. Nah, itu tergantung teknik penataan platnya. Kalau penataan platnya pinter, semuanya akan tipis, dempulnya tipis, platnya rapi. Setelah rapi didempul, dibentuk, ditipiskan, nanti jangan lupa ada satu bahan lagi yang namanya epoxy surfacer, yaitu pelapis dempul yang fungsinya untuk merekatkan permukaan dempul dengan permukaan cat. Nah, contohnya karena nggak ada tangki, ini ada mobil yang sudah selesai diaplikasikan epoxy surfacer. Ini ada BMW sudah selesai didempul, kemudian dilapisi surfacer, sudah sangat halus sehingga tidak ada ini mas. Nah, ini kan catnya silver ya, cat silver. Ini batasan surfacer itu sangat halus, tidak ada rasa aneh. Jadi ini siap diwarnai, siap dicat ya. Jadi jangan lupa primernya khusus, dempulnya tipis, kemudian dilapisi surfacer, digosok sampai super halus seperti kaca, kemudian baru dinyatakan siap cat. Nah, kebetulan di atas ada tangki motor yang sudah selesai kita cat dan sedang dipasang. Kita akan cek seperti apa hasilnya tangki motor yang sudah selesai kita restorasi. Ayo kita naik ke atas. Enggak. Ini aku ini goleki tangki. Nggih, tangkine Honda Monkey cilik lho. Nggih. Sing wis dicat. Ya, nong di atas pak. Nah, ini dia yang tadi tak ceritakan nih. Ini Honda Monkey lokal bikinan Indonesia, kalau nggak salah pabriknya ada di Sidoarjo, mereknya Gas. Honda Monkey ini murah, lucu ya, stylish. Yang paling penting ini full paper, jadi ada surat-suratnya lengkap. Ini adalah tangki yang sudah selesai kita restorasi, sudah dikerok, sudah diganti platnya, sudah ditata platnya, sudah di primer luar dalam, didempul, di surfacer, dicat. Kebetulan ini catnya warna cat. Nah, hasilnya harus perfect, mulus. Kita rakit dengan sangat berhati-hati supaya catnya nggak tergores. Kemudian semua unitnya ini kita detailing, tentunya dengan produk Meguiar's. Nah, sebagai tambahan info, Honda gas ini, Honda Monkey lokal ini dijual ya. Silahkan komen di bawah kalau mau tanya-tanya harganya. Honda ini bisa tahu jadi jodoh kalian. Oke, cukup sekian tips dan trik bagaimana merestorasi tangki motor supaya awet dan tidak bolak-balik ngerjain kita. Sampai ketemu di
video selanjutnya semoga selalu bisa kita sharing mengenai ilmu-ilmu yang bisa kita tingkatkan mutunya. Jangan patah semangat untuk berkarya, berilah yang terbaik untuk konsumen Anda. Cus!